Jadi mama selalu bilang sama aku dari kecil, sejahat-jahatnya papa kalian, sekalipun dia adalah seorang pembunuh, dia itu adalah papa kamu, gitu. Jadi ya harus tetap dihargai, harus tetap dihormati. Kan kita darah dagingnya. Karena mama nggak mau apa yang mama alami, kamu juga ngalamin. Tapi kalau memang kita lagi emosi, biasanya kalau belum bisa terselesaikan, gue yang keluar dari rumah. Kita perempuan yang lebih emosi pasti lebih gampang ngomong pisah. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, kalau misalnya kalian ada pertanyaan untuk para tetangga kita di sini, please tanya aja, tapi kalian harus menggunakan hashtag Tanya Tetangga Daniel. Alright? Nah, buat kalian para tetangga gue di sini yang ingin memberikan supportnya, selain membeli merch kita, ya seperti yang gue pakai ini, kalian juga bisa melalui super thanks dan klik di bawah ini. Thank you so much guys, dan kita langsung balik lagi ke Dimas sama Dini. Sekarang nih kita jadinya udah ngintip sedikit gitu ya dari masa kecil kalian. Ya, dan yang tadi pertanyaan gue sekali lagi gitu, kayak mungkin gue mau konekin ke pernikahan kalian sendiri gitu. Di awal-awal pernikahan tadi Dini juga sempat bilang kayak gue keras banget di awal-awal gitu kan. Dan apalagi di background yang gue gak tahu nih. Gue jujur gue mungkin gak punya pengalamannya karena gue bersyukur banget nyokap bokap gue masih bersatu sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika nyokap bokap berpisah, itu kadang-kadang ada nilai-nilai mungkin dari kepahitan atau kesakitan orang tua tersebut yang mungkin mulai menjelekan pasangannya. Misalnya kayak nyokap lu mulai aduh yang namanya laki itu bla 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 gitu misalnya. Atau mungkin dari bokap lu sendiri, kamu tahu gak nanti kalau misalnya kamu cari calon istri jangan pernah bla 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 bla. Gak tahu. Jadi ada nilai-nilai tersebut yang mungkin dimasukin yang membuat kalian ketika menikah itu mempunyai sebuah pemikiran sendiri, wah bener nih kata bokap gue nih, ternyata dia berusaha, atau bener nih kata nyokap gue, laki-laki ternyata and stuff like that. Apakah itu terjadi di awal pernikahan kalian dan bagaimana kalian masih bisa bersatu sampai hari ini? Alhamdulillah sih enggak gitu, karena memang gue mantu kesayangan bro. Luar biasa. Yes, Tom Cruise. Jadi mama selalu bilang sama aku dari kecil, sejahat-jahatnya papa kalian, sekalipun dia adalah seorang pembunuh, dia itu adalah papa kamu, gitu. Jadi ya harus tetap dihargai, harus tetap dihormati kayak kayak orang tua gitu, karena biar bagaimanapun kan kita darah dagingnya. Wow. Gitu. Jadi memang harus benar-benar harus dihormati. Karena nggak ada mantan ayah kan bro. Iya betul, nggak ada mantan ayah, nggak ada mantan anak, itu nggak ada. Yang ada cuma mantan istri dan mantan suami, mantan mertua aja juga nggak ada, gitu kan. Jadi mama selalu dari kecil selalu kayak gitu, bilangin ke anak-anaknya, ke adik aku sama adik aku, bilang sekalipun papa kamu penjahat, kamu tetap harus hormat, itu papa kamu. Gitu. Makanya kalau misalnya bilang kalau misalnya tadi Mas Daniel nanya, ada gak sih bilang, iya laki-laki emang kayak gitu, emang laki-laki kayak gitu. Gak ada sama sekali. Gak sama sekali gitu kan. Jadi memang, dan berjalannya waktu aku juga ngeliat, ya permasalahan mereka itu kan pasti ada sesuatu gitu kan. Yang saat itu memang kita masih kecil gak paham tentang apapun itu gitu kan. Ya udah, ya kita sebagai anak kecil ya udah kita jalanin aja, tunaikan tugas sebagai anak kecil itu mesti ngapain, ya kayak gitu aja gitu. Dan itu jadi pelajaran pastinya. Yang akhirnya kita bisa sampai sekarang gitu kan. Terus dari awal juga sama Mas Dimas kita udah ngobrol, kita sama-sama dari keluarga broken home. Itu dari awal pernikahan, dan kita harus lihat pengalaman yang sudah dialami sama orang tua kita. Setiap orang tua pasti gak mau anaknya mengalami hal yang sama. Mama juga sebelum aku menikah, mama cuma pesan pokoknya jadi istri soleha yang pasti, dan jadikan pengalaman hidup mama itu jadi pelajaran buat kamu. Karena mama nggak mau apa yang mama alami kamu juga ngalamin gitu. Jadi ya udah, harus komunikasi dengan baik. Ya alhamdulillah bisa berjalan bersama-sama, beriringan. Ibaratnya kita bisa satu visi satu misi. Ya biarpun namanya rumah tangga pasti ada
berantem itu hal Ya, hal biasa normal lah, gitu. wajar. Itu normal banget gitu kan. Tapi gimana akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan mungkin kalau misalnya kita perempuan yang lebih emosi pasti lebih gampang ngomong pisah gitu kan. Kalau di Islam kan memang jatuh talak itu di laki-laki. Mungkin kalau kita yang berkali-kali. iya mungkin bisa berkali-kali gitu kan. Jadi sebenarnya pelajaran hidup ya yang tadi Mas Dimas sudah sampaikan, yang dialami orang tua kita ya kita jadiin pelajaran gitu. Jadi berusaha menjadi lebih baik lah gitu. Jadi sempat kata-kata pisah itu sempat terucap? Enggak dong. Enggak dong Mas, karena aku menceritakan. Iya. Enggak. Maksudnya pas lagi berantem itu separah-parahnya, sepanas-panasnya kata pisah itu enggak pernah terucap sama sekali. Aku cuma bilang gini sama dia, kalau kamu makan pete, kamu makan jengkol, kamu tidur di depan kamar gitu. Itu menyakitkan bagi gua bro. Bayangin gua gak boleh tidur di kamar dan gua harus di toilet luar kamar. Lu sakit gak lo jadi laki-laki? Sakit sih. Harusnya dia makan pete juga. Itu doang sih. Pokoknya kalau misalnya lagi makan gimana? Jangan aku bawa ini. Kamar mandinya di luar ya. Jangan deket-deket aku ya. Gitu. Itu yang ya itu doang sih. Yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan. So, tapi kalau misalnya tadi kan Dini sempat bilang gitu, ketika lagi berantem ya kita balik lagi bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga ini gitu. Gimana sih sebenarnya apa yang mungkin untuk para tetangga kita juga gitu yang mungkin lagi berantem misalnya sekarang ini lagi nonton gitu dan sengaja kayak wow rahasia pernikahan Dimas dan Dini apa nih gitu kan. Can you kasih tahu ke kita the conversation gitu ya supaya akhirnya bisa ya nyambung lagi lah atau misalnya dingin lagi gitu ketika lagi panas-panasan. Jangan membawa masalah keluar dari kamar. Jangan membawa masalah di sosial media. Jangan membawa masalah cerita sama orang yang salah. Wow. Itu tiga yang memang kita pegang sampai sekarang ya. Wow. Masalah itu kalau misalnya kita berantem, ya udah kita berantem di dalam kamar aja. Ya. Setelah keluar kamar ya udah kita acting. Wow. Ya, oh iya dua-duanya sinetron ya kan? Ya kan? Gue tinggal ini judul gue yang mana ya yang mau gue tampilkan. Hanya dua ya. Tapi suami istri yang baik dan itu kan. Oke, yuk kamu jadi itu. Oke, inget ya. Jadi sebenarnya poinnya tiga itu. Karena memang nggak boleh masalah keluar dari kamar, itu hal yang penting banget buat kita. Jadi sebisa mungkin ya udah selesain aja gitu kan. Kalau aku perempuan itu lebih tipe yang lebih pengen cepet selesai gitu kan. Mungkin saat itu kondisi masih belum bisa tenang, tapi aku pengennya ayo diselesain gitu kan. Cuma kan beda ya perempuan dan laki-laki ya cara penyelesaiannya gitu. Cuma ya itu pokoknya nggak boleh keluar kamar, nggak boleh curhat di sosmed, dan ini banyak sekali terjadi ya kan. Sekarang itu hal yang sangat simpel, tiba-tiba ngetik aku sebel sama suami aku. Gak keluar kamar sih, gitu. tapi jempolnya bermain. Iya. Gitu kayak gitu. Dan yang ketiga kita nggak boleh curhat sama orang yang salah. Lu curhat sama siapa kalau gitu? Jujur aku jarang curhat gitu. Karena memang sejauh ini ya masih bisa kita handle sendiri gitu kan. Ke orang tua. Ya makanya tadi Mas Dimas bilang mama dia tuh anak menantu kesayangan mama banget. Iya. Karena memang wah, Masya Allah deh. Jadi tertutup rapat. Jadi aku tuh gak pernah cerita sama mama permasalahan apapun gitu kan. Berusaha untuk supaya mama tenang gitu. Karena kan jangan sampai akhirnya mama punya pemikiran negatif ke Mas Dimas gitu. Jadi benar-benar aku jaga gitu. Pokoknya mama benar-benar ya. That's so good. Gue sendiri juga ngelakuin hal yang sama sih. Jadi I think setiap kali ada permasalahan gue sama Viola, I think gue juga nggak pernah ngasih tahu ke nyokap bokap gue juga gitu. Kayak udahlah biar nyokap. Gue mempunyai mentor, dalam pernikahan misalnya ada suami istri yang gue bisa curhat, dan di dalam situasi seperti ini gue harus ngapain nih, karena mereka emang udah jauh di depan gue gitu, udah punya cucu juga. Nah jadi gue curhatnya ke mereka yang emang udah berpengalaman gitu, bukan ke temen-temen
yang apalagi emang laki zaman sekarang kan you know, ada penting. Abis itu tiba-tiba di sosmed, guys tahu nggak Daniel nih baru lagi berantem. Curhat sama gue loh, warnanya hijau gitu kalau misalnya di Instagram gitu ya, close friends. Anyway, kalau misalnya Dimas sendiri gimana bro? Tentang menyelesaikan masalah tadi kayak gitu. Iya sama pastinya, karena gini sih mungkin melengkapi tadi yang Dini jelaskan. Itu bisa terjadi karena tujuan kita dalam menjalankan rumah tangga tujuannya sama bro. Gitu kan. Carinya ada tujuannya mencari ridho Allah. Jadi memang kita menjalankan rumah tangga ini bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah. Wow. Tapi tujuannya adalah bersama-sama masuk ke surganya Allah kan gitu ya bro. So good. Jadi kalau pondasi kita itu berarti kita menyelesaikan masalahnya kan. Dalam agama kan semua udah diatur bro. Suami harus seperti apa, istri harus seperti apa, kalau salah seperti apa, waktu bermarah-marahnya berapa lama, kan itu udah diatur. Nah itu pegangan kita aja. Tapi memang secara teknisnya nggak semudah itu gitu ya. Tapi minimal kalau kita tahu secara ilmu, kita berperilaku atas dasar ilmu. Bukan atas dasar emosi, benar nggak? Tapi kalau memang kita lagi emosi, biasanya kalau belum bisa terselesaikan, biasanya gue yang keluar dari rumah. Lari. Bisa lari sama lo ketemu di GBK. Oh ini lo lagi ini ya. Oh sama dong ya. Sama dong. Bini kita ya bro ya. Iya. Itu lebih baik. Dini di rumah. Karena lebih baik kita yang sebagai seorang suami yang keluar. Tapi pastinya keluarnya di tempat yang baik, olahraga atau ke majelis ilmu, biar hati kita tenang. Benar gak? Kalau istri lebih baik di rumah, soalnya istri itu kan lebih labil bro. Takutnya dia keluar, fokusnya berkurang malah jadi mencelakakan beliau kan. Iya kan? Iya kan kalau di sinetron gitu kan, bahaya kan, nangis gitu, hujan-hujanan payungan bahaya. Lebih baik kita lah, ya kan. Sinetron banget sih. Anjir pemikirannya sinetron banget. Iya, nangis-nangis di atas burung Raja Wali gitu. Sinetron apa itu? Ya jadi ya seperti itu. Di saat gue ini biasanya balik lagi ya, biasanya siapa yang tenang itu kan gak ada masalah, siapa yang duluan minta maaf, siapa yang belakangan gitu. Biasanya yang lebih tenang itu malah lebih gampang untuk mengutarakan minta maaf. Minta maaf juga bukan berarti kita kalah. Bener gak? Iya kan? Kita ini bagi yang tadi aja baru nge-skip, baru gak ngeh gitu ya. Minta maaf bukan artinya kita yang kalah. Betul. Itu keren banget. Mengalah untuk menang bro. Right, that's so good. Karena gini, gue sempet baca ketika suami menang dan istri kalah, pernikahannya juga ikut kalah. Ketika istri menang, suami kalah, pernikahannya juga ikut kalah. Ngerti gak? Jadi kayak gak ada yang menang dan kalah gitu. I think justru pada akhirnya kita harus mikir bagaimana cara pernikahannya menang. Udah itu aja. Bagaimana cara pernikahannya menang. Apa yang kita sebagai seorang suami atau apa yang kita sebagai seorang istri harus lakukan supaya pernikahannya yang menang. Bukan ego gue yang menang. Betul. Iya gak sih? Benar lah. Jadi pada akhirnya kalau misalnya emang kita sebagai suami harus minta maaf demi pernikahan kita menang, itu adalah cara terberani, terlaki untuk membela sesuatu atau memperjuangkan sesuatu. Gue lagi memperjuangkan supaya pernikahan gue menang, bukan ego gue yang menang. Betul sih. Kalau ngambek malah kita kayak perempuan kan. Nah, iya. Tapi habis itu biasanya kita maaf baru kita diskusi, begini lo seharusnya, begini lo kamu seharusnya, di sini lo salahnya, kayak gitu. Betul. Tapi kalau di saat semuanya lagi dingin kan, lagi emosi malah bisa tunggu dingin dulu kan, seperti itu. Dan gue seneng banget sih tadi ketika lu bilang jangan sampai lu malah ngikutin emosi ya. Karena kalau misalnya lu ngikutin emosi, justru teori-teori yang udah kita pelajarin semuanya itu jadinya kayak gak berharga dan gak berarti lagi gitu. Betul. Dan sekarang ini kultur kita semua yang di Instagram dan lain-lain postingnya follow your heart, follow your feelings. Jadi kesannya feeling atau emosi kita itu yang udah paling bener. Dan pada akhirnya padahal ada yang namanya kebenaran gitu. Kadang kebenaran bilang no, lo harus ngalah sama istri lo. Enggak lah istri gue kayak gini. Itu whatever. Akhirnya lu membuang kebenaran itu keluar dan lu malah ngikutin emosi atau feeling lo itu gitu. Perubahan
kami seperti sekarang ini ya nggak lepas dari masa-masa lalu ya, terutama masalah orang tua ya, kondisi masa lalu kami juga yang mungkin kurang baik. Tiba-tiba malam dia nangis ditelepon polisi, ceritanya lebih sedih lah. Sampai pada akhirnya ayah tinggal dengan kondisi sudah tidak berdaya, yang segala macam, banyak yang dilewatin.